Shalom teman-teman, Shalom. balik lagi di acara Story Simple Truth of Youth. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Tante Desi. Yeay. Jadi kita hari ini akan ngobrol tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan, hubungan pribadi tapi yang rame-rame. Wah, gimana tuh? Pribadi tapi rame-rame. Iya, hubungan pribadi tapi rame-rame. Oke, bisa dijelasin. Iya. Simpelnya nih ya, kita kan berhubungan sama Tuhan itu ada yang secara kita pribadi, yang di rumah, di ruang pribadi kita, Betul. kita doa pribadi sama Tuhan. Tapi ada juga kalanya kita datang ke gereja, atau mungkin ikut komsel, atau ikut apa. Nah, kita mau bahas yang itu tuh, yang rame-rame itu tuh. Terus sebenarnya ini sih, jadi pertanyaan pribadiku juga. Menurut Tante, ke gereja itu penting nggak sih? Wah. Terus kalau dalam kasus sekarang ini kan kita nggak boleh ke gereja, Betul. ikut ibadah online itu Iya. penting nggak? Pertama, ke gereja itu penting nggak sih? Ya. Penting banget. Saya bilang ke gereja itu penting bukan karena saya orang pastori ya, bukan saya orang gereja. Tapi ke gereja itu penting banget memang karena gereja itu tempat tubuh Kristus saling menguatkan, ya. Tempat tubuh Kristus saling mengasah, tempat tubuh Kristus saling membagikan semangat nih. Misalnya ada yang loyo, lagi ngedrop, baterai kali ngedrop. Misalnya ada yang loyo, datang ibadah, ketemu dengan teman yang semangat, diberkati. Jadi semangat. Gereja juga tempat kita saling menajamkan. Gereja itu bukan tempat untuk kita cari nyaman. Ya, kalau misalnya nih, berangkat ke gereja, aduh ketemu sama si itu, saya lagi nggak cocok hatinya sama si itu. Kebetulan malah si itu tugas pelayanan jadi WL. Nah, ini kesempatan di mana kita itu mau nggak mau diajar, dididik, dilatih oleh Tuhan untuk belajar taat, belajar tunduk, belajar menyangkal diri, belajar rendah hati. Itu tempatnya di gereja. Jadi gereja bukan sekumpulan orang-orang suci, enggak. Justru gereja itu kita butuh untuk pergi ke gereja, ketemu bareng-bareng sesama anggota tubuh Kristus. Karena apa? Yaitu karena kita butuh saling menguatkan, kita juga butuh saling diasah, saling belajar rendah hati. Terus tadi ditanyanya, kalau dalam situasi ini kan kita lagi nggak boleh nih ke Iya. gereja, betul. Terus kita harusnya ibadah online. Itu penting nggak? Apakah ibadah online bisa menggantikan ibadah di gereja? Iya, Itu juga kan ya, bisa sih. gitu ya. Jadi sejujurnya kita ini mengadakan ibadah online karena kepaksa, ya, bukan karena ide pada awalnya, tidak. Tetapi memang karena situasi yang mengharuskan kita akhirnya mau nggak mau menempuh satu jalan yang namanya ibadah online. Ya. Kalau dibilang apakah ibadah online bisa menggantikan ibadah di gereja, sejujurnya tidak. Karena satu, persekutuannya beda. Kalau ibadah di gereja yang jelas kita live. Iya. Kita ketemu, saling bertegur sapa. Nggak ada kontak langsung gitu ya? Betul lah, kalau kita ibadah online nggak ada kontak langsung, ya. Terus yang kedua juga, ibadah online itu kalau dibilang penting karena dalam situasi semacam ini, ya. Tapi kalau dalam situasi biasa, maksudnya kita sedang boleh ke gereja, harus ke gereja, nggak ada gangguan apa-apa, penting juga, tapi bukan sebuah kewajiban. Ya. Jadi dibilang penting ibadah online kalau dalam situasi macam begini, iya. Tetapi tetap ibadah di gereja secara korporat, ya. Tadi katanya ya, secara korporat. itu tetap nggak bisa digantikan. Ya. Tapi dalam situasi semacam ini ya mau nggak mau kita menempuh ibadah online. Aku tertarik banget sama tadi pendapat Tante Desi tentang kalau di gereja itu isinya bukan orang-orang suci, karena aku pernah dengar satu pendapat dari siapa aku lupa. Dari situ gereja itu bukan showroom, tapi gereja itu sebagai bengkel. Jadi tempat buat kita tuh memperbaiki apa yang nggak sempurna dari diri kita, jadi mempertajam. Itu aku setuju banget sih. Iya, oke. Ya itu juga benar banget. Ya karena memang Yesus sendiri bilang, aku datang bukan untuk orang yang sehat, dalam artian orang yang
rohaninya itu wah sudah top gitu, bukan. Justru Yesus datang untuk mencari orang yang sakit, butuh dibangun, orang yang kecewa, orang yang luka hati, ya betul. Nah itu apa? Tadi juga udah dijelasin juga, udah disenggol-senggol bahwa gereja itu emang bukan showroom, gereja itu bukan tempatnya orang-orang sempurna gitu kan ya. Bener. Nah, gimana caranya kita itu memanage hati kita sendiri biar kita datang ke gereja itu kita bukan cari sempurnanya, tapi kita tuh mau menerima apa yang ada di gereja itu apa adanya gitu kan. Oke, itu balik lagi ke masalah pola pikir ya. Kita kalau mau jujur, kadang memang ada beberapa orang yang kalau pergi ke gereja itu kepinginnya menerima, ya, entah itu menerima berkat, entah itu karena mungkin rutinitas juga dia kepingin nonton. Iya. Nih, apalagi kalau di gereja pas ada tamu WL-nya Wah. artis, wah itu kepingin banget nonton ya. Tetapi memang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya mindset kita harusnya dilatih bahwa ketika kita datang ibadah itu mempersembahkan, kita memberi kepada Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar kepingin menerima. Ini soalnya sih masalah cinta. Ini nggak bisa lepas dari yang namanya cinta. Cinta Kasih ya cinta sama Tuhan, Sama Tuhan. ke Tuhan, iya. Kalau ya ketika dulu kan anak muda pasti erat kaitannya dengan cinta, dengan kekasih, dan ketika kita kepingin ketemu kekasih itu rasanya satu nggak sabar, kedua kenapa sih kok kita kalau mau ketemu kekasih kita ini dandan dulu, nggak pakai baju yang asal-asalan, Iya. kan? Kalau perlu pakai minyak wangi, pinjem minyak wangi orang tua, minyak wangi kakak, minyak wangi adik, dipakai semuanya. Kenapa sih? Jujur karena kita mau memberi yang terbaik. Nah, ketika kita datang ke Tuhan pun seharusnya seperti itu. Kalau orang cinta kepada Tuhan, maka dia sudah datang itu sudah pertama yang pasti disiapin itu hati. Ya, itu pasti. Sebab ada orang yang beribadah tapi nggak siapin hati, itu ada. Salah satu contohnya di perumpamaannya Yesus waktu orang Farisi. Dia berdoa, dia beribadah, dia nggak siapin hati. Hasilnya apa? Doanya juga sekedar pamer sama Tuhan. Ngerasanya ini, aku ini orang benar, ya kan? Dalam perumpamaan itu kan ya kita sudah tahu kisah itu. Tuhan, aku ini puasa 2 kali seminggu, aku bayar perpuluhan, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Ternyata Yesus bilang orang ini pulang dengan tidak dibenarkan. Justru yang dibenarkan pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai dia datang membawa hati. Ini bicara masalah cinta sih ya. Jadi ketika kita cinta sama Tuhan, maka kita datang beribadah yang dicari Tuhan. Kalau kita masih di level rutinitas, maka ketika kita datang ibadah ya gitu deh. Iya. Ini nanti ada buahnya gitu ya, dari iya, cinta pasti. Tuhan itu nanti buahnya Benar. dinikmati sama sesama kita yang ada di gereja gitu. Ya, itu pasti. Walaupun kalau bicara masalah buah itu butuh waktu. Iya. Ya, nggak bisa. Misalnya nih sekarang, wah saya sudah bertobat, sudah lahir baru, langsung besok berbuah. Oh enggak, biasanya buah yang karbitan kan malah asem, Iya. enggak enak. Proses gitu ya. Iya benar, butuh proses. Oke. Berarti karena kita itu cinta sama Tuhan, semakin kita cinta kan harusnya kita juga semakin rindu buat datang ke gereja. Oh benar. Dan itu pun membuat kita harusnya juga tepat waktu ya Tante ya. Iya. Karena kebetulan pun kalau misalnya pas gereja, pas hari Minggu gitu, entah kenapa kalau aku ngerasanya hari Minggu itu godaan buat tidur siang, buat apa itu lebih berat dari hari biasanya. Nah, berarti kan kita juga harusnya nggak boleh telat gitu ya Tante ya, walaupun godaan-godaan itu sangat menggoda. Ya, saya sempat berpikir seperti ini. Ini bicara masalah boleh nggak boleh telat ya. Ini kan Iya. pertanyaannya benar kan ya? Iya, boleh nggak sih telat gitu ya. Terus boleh nggak sih kalau Tuhan nolong kita, tapi telat? Boleh nggak sih? Misalnya nih,
naik motor, di depan itu ada mobil atau truk lah, Iya. jalannya jadi penuh, tiba-tiba ada bis nyelonong persis di arah kita. Tuhan nolong, tapi telat, boleh nggak sih? Iya kalau bisa jangan. Bener. Untungnya Tuhan nggak pernah terlambat. Dari ya. sisinya Tuhan. Dari sisinya Walaupun Tuhan. manusia sering- Nah, manusia memang sekali lagi buah itu proses ya. Untuk kita bisa dewasa, bisa sampai benar-benar mengasihi Tuhan, itu pun proses. Dan ketika kita sambil menuju ke proses itu, alangkah bagusnya kalau kita nggak sengaja telat. Ini balik lagi masalah cinta kan. Ketika kita cinta sama Tuhan, kita nggak akan menomorduakan Tuhan. Ketika kita cinta sama Tuhan, kita pasti mengutamakan Tuhan. Oke, lanjut deh. Dan ada yang ini ya Tante, kalau wah nggak apa-apa telat, yang penting dapat firman-Nya. Yang apa? Datangnya pas telat pas ibadah apa PW gitu nggak apa-apa, penting dapat firman-Nya aja. Itu gimana Tante? Soalnya Milih-milih banyak sih. bagian. Ya betul ya, itu milih-milih bagian. Kalau kita masih ibadah gini, kalau kita ibadah itu masih cari nyaman, kita nggak bisa bertumbuh loh. Iya. Ya, ketika kita ini ibadah hanya mau cari enak nih. Kalau ibadah mau cari enak, udah nggak usah datang ke gereja, kan di rumah aja bisa kan? Iya sih. Lewat ini ibadah online kan sekarang banyak banget. Dan pembicaranya pun juga kita bisa pilih, Iya. gitu loh. Se-WL-nya juga bisa. Se-WL-nya bisa pilih, jangankan itu, makanannya pun kita bisa pilih. Dalam artian kita bisa nonton sambil serius nih baca firman, pakai kopi dikit kan gak apa-apa. Nah, gitu. Selama kita masih cari nyaman, kita nggak akan bisa bertumbuh dalam ibadah. Ya itu aja sih jawaban aku. Oke. Nah, ada juga statement dan aku pun juga sering melihat bahwa walaupun di dalam hubungan secara korporat di gereja, itu sebenarnya Tuhan juga berurusannya pribadi demi pribadi. Oh iya benar. Nah, ini biar nggak bingung menguraikannya gimana ya Tante? Kok pribadi tapi korporat, tapi pribadi. Oke. Bahasa saya juga terbatas ya. Iya. Tetapi buat saya seperti ini, sekalipun kita datang bersama-sama, apa yang di dalam sini kan orang lain nggak tahu. Iya. Ya, orang lain cuma lihat luarnya. Ya. Dan padahal biasanya permasalahan, luka hati, pergumulan, kecewa, duka cita itu semua munculnya kan di dalam. Termasuk dosa yang disembunyikan itu juga di dalam. Orang nggak lihat. Gitu loh. Ketika kita beribadah sama-sama, ibadah rame-rame, ini istimewanya Tuhan. Tuhan tetap menganggap kita ini personal per personal. Tuhan tetap menyapa kita secara personal per personal, dan itu luar biasa. Walaupun Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul, aku hadir, kata Yesus kan. Ketika kita sama-sama menaikkan pujian, sama-sama menyembah, memberikan kepada Tuhan yang terbaik dari yang kita punya, Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Tetapi bukan hanya secara bahasa aku bilang bukan cuman pukul rata. Iya. Dia melawat satu per satu. Kalau saya boleh gambarkan ini, semoga ilustrasinya nggak salah ya, contohnya nggak salah. Ketika pasti tahu dong, Yesus berjalan berdesakan dengan orang banyak, tetapi ada seorang perempuan yang berhasil menjamah ujung jubahnya Yesus, dan kemudian Yesus berkata, dia merasakan ada kuasa yang keluar. Benar ya? Iya. Nah itu kan kalau digambarkan, bondong-bondongnya orang, rame-ramenya orang, itu kan mereka kan ngobrol sama Yesus, nggak mungkin dong mereka jalan rame-rame terus Yesusnya diem aja jalan, kan enggak. Pasti mereka juga terjadi percakapan, terjadi dialog. Orang ibadah juga seperti itu. Ketika kita datang korporat rame-rame ini ya, Iya. sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mendengarkan Tuhan berkata-kata, bercakap-cakap, tetapi pasti ada satu orang yang datang dengan kerinduan penuh. Dan orang yang datang dengan kerinduan penuh itulah dia yang akan menerima jawaban dari Tuhan. Pemahaman saya seperti itu. Jadi sekalipun kita ini datang rombongan, tapi jangan salah,
Tuhan itu sangat memperhatikan setiap kita personal demi personal, satu persatu. Dia Allah yang luar biasa. Itu juga jadi ada pertanyaan lagi Tante. Gimana ya? Bahkan waktu kita secara rame-rame pun, waktu kita korporat pun, Tuhan tetap berurusan pribadi sama kita. Terus kenapa harus korporat kalau urusannya jadi pribadi? Oke. Kita korporat karena kita butuh saling membangun. Nih, ibadah online di rumah sama keluarga. Kalau WL-nya ngajak, mari kita bertepuk tangan. Tepuk tangan nggak di rumah? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ada juga yang malu-malu. Yang malu-malu. Iya. Waktu awalnya ibadah online pertama juga, tepuk tangan nggak ya? Malu-malu, rasanya sungkan. Apalagi karena musiknya kan suaranya nggak menyeluruh. Beda sama kalau di gereja. Kalau di gereja itu kita kebantu, ya, dengan musik, dengan tatap muka langsung sama WL gitu kan. Tapi kalau di rumah kan ini juga tantangan tersendiri ketika kita ikut ibadah online. Kalau di rumah kita memang harus mau nggak mau nge-push diri masing-masing, saya ini ibadah. Itu juga nggak gampang loh ya. Soalnya kecenderungan kita kan nonton. Iya. Kecenderungan biasanya nonton. Udah kalau nonton ntar belum lagi di HP ada notif lagi. Wah itu. Kalau kita memang kenapa kok kita harus bersama-sama, ada satu hal yang nggak bisa didapat ketika kita sendiri. Apa? Persekutuan dengan tubuh Kristus. Itu kita nggak bisa dapat ketika kita hanya seorang diri. Kita tetap diberkati sama Tuhan, tetap dipuaskan oleh hadirat Tuhan, tetap. Ya. Tapi Alkitab juga mengajarkan yang namanya bersekutu dengan tubuh Kristus. Ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus, dalam 1 Korintus itu Paulus mengatakan kita jadi lebih menghargai orang lain. Kita jadi lebih diajar rendah hati, menganggap orang lain lebih utama. Lah itu kita nggak bisa praktekkan ketika kita sendirian di kamar sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak diberkati loh, bukan. Ketika kita sendirian sama Tuhan kita diberkati. Tapi kita terus nggak bisa mempraktekkan menjadikan orang lain itu lebih utama. Belajar rendah hatinya kurang bisa didapat ketika kita sendirian di kamar. Ya, ini bukan berarti hadirat Allah tidak mencukupkan segala sesuatu, bukan. Tapi kita kan makhluk sosial. Ya. Alkitab sendiri juga mengajar sama kita supaya kita ketika kita bersekutu satu sama lain, kita terus jadi ingat, saya nggak sendirian loh. Saya harus mengutamakan kepentingan orang lain juga loh. Nah itu semacam itu. Kenapa kok kita tetap harus butuh bersekutu? Ya, itu versi 1 Korintus. Kemudian versi Ibrani. Kenapa kita butuh bersekutu? Kalau kita sendirian, itu jadi mudah muncul akar pahit. Ibrani 10 katakan, jangan membiasakan diri untuk absen bersekutu. Ya. Bersekutu dalam artian bersekutu dengan sesama ya. Jangan sering-sering absen, jangan membiasakan diri. Kenapa? Karena kalau kita sering-sering absen itu mudah muncul akar pahit. Kok bisa ya? Kok bisa nih kayak gini nih ceritanya ya. Misalnya nih, ini cuman pemahaman saya, contohnya seperti ini. Yohanes, misalnya saya sama Yohanes nih. Biasanya kan kita ketemu di gereja, ngobrol. Wah saya tahu Yohanes itu modelnya orangnya begini. Jadi saya kalau ngomong sama Yohanes juga harus modelnya begini, itu kan ya. Sampai terus nih lama saya absen ibadah. Entah sakit, entah males, gitu kan. Terus aku mikir, kok waktu aku sakit, waktu aku nggak ibadah, kok Yohanes kok nggak besuk sih? Itu pertama sudah muncul di sini, kan? Nangkep ya? Iya. Kok nggak besuk sih? Besoknya kebetulan waktu mau berangkat ibadah, hujan, males, nggak jadi ibadah lagi. Lama, nggak ketemu sama Yohanes. Lama-lama yang di sini, kok aku nggak dicari ya? Kok aku dicuekin ya? Kok Yohanes sombong sih? Tuh kan aku malah bisa ngomong Yohanes sombong. Keluar dari mana itu pemikiran? Keluar dari mana itu? Karena kita nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi.
Jadi asumsi itu semakin dikuatkan, Alkitab bilang timbul akar pahit yang kemudian, nah ketika besok saya ketemu sama Semi, Sem, aku lama nggak ke gereja. Semi bilang, aku juga. Oh iya memang, nggak dibesuk tuh. Wah, memang Yohanes itu sombong. Nah, ini Jadi aku yang contoh. Ini bukan Iya, ungkapan iya. hati. Kayak gitu. Ya, itu pemahaman saya, salah satu contohnya seperti itu. Bahaya juga ternyata. Ya, Ya. soalnya Alkitab memang suruh kita untuk tetap bersekutu. Sekutu dengan teman, bersekutu juga dengan Tuhan. Saya juga ada pertanyaan, tapi ini agak kebalik ya. Jadi banyak orang juga yang dalam tanda kutip menuhankan ibadah itu, menuhankan ibadah Ya. gitu. Aku nangkep. Itu sampai hubungan pribadi sama Tuhan tuh kayak doa setiap hari tuh, udah ibadah kok kemarin. Terus itu gimana biar kita gak gitu sampai Persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat mutlak perlu, karena itu yang bikin kita kuat. Nah, ini bedanya ya. Ketika kita bersekutu sama teman-teman, kita diajar untuk rendah hati, saling mempedulikan, kasih. Tetapi ketika kita bersekutu pribadi sama Tuhan, itu bikin dasarnya itu kuat. Karena masalah yang kita alami, orang per orang, personal per personal itu beda-beda. Iya. Dan kita nggak pernah tahu kapan masalah itu datang. Setiap saat kita butuh untuk selalu kuat. Ya. Kalau kita hanya menganggap, yang penting kan aku udah ibadah, itu kan ya, menuhankan ibadah kan istilahnya, terus dianggap udah sah, udah lunas. Padahal ibadahnya seminggu sekali pula dalu. Ketika kita ibadah seminggu sekali, ayo kita ilustrasikan, kita bandingkan, kita ngobrol sama orang tua kita seminggu sekali. Jadinya apa? Banyak miskomunikasi, benar ya? Banyak miskomunikasi. Ketika kita, kalau orang bilang katanya doa itu nafas, lalu maka doa sama Tuhan. Udah waktu ibadah di gereja kemarin terus di rumah nggak doa, bisa nafas cuman seminggu sekali? Nggak bisa ya. Dan ketika kita pribadi sama Tuhan, itu juga memang kita akan dibuat menjadi kuat dan menjadi, kita lebih ngerti juga, kenal Bapa. Gitu ya. Itu jawaban saya. apalagi ya? Apalagi kan? Udah. Malah saja narasumbernya gimana? Terus saya juga mau tanya tentang ibadah raya tok cukup gak? Kan ada ibadah wadah dari Iya. yang mewadahi. Oke. Ibadah raya itu ibadah hari Minggu, Iya. betul ya. Iya. Terus kalau ibadah wadah itu ya, kalau yang youth ya hari Sabtu. Iya. Nah, kalau yang wanita ibu-ibu hari Selasa, misalnya kan kayak gitu kan. Iya. Pria sekolah Minggu ada beda-beda. Perlu nggak sih ibadah wadah? Cukup nggak ibadah raya aja? Ibadah wadah itu perlu banget. Kenapa? Satu, jelas-jelas tema khotbahnya beda, kan? Iya. Tema khotbah di kaum muda, di youth, jelas beda dengan tema khotbah di wanita, ibu-ibu. Dan kalau hari Minggu ibadah raya, kan kita nggak bisa ngebahas tentang pacaran. Iya sih. Kita nggak bisa ngebahas tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Nah, itu Iya. nanti bapak-bapaknya capek dong. Heeh. Pulang, khotbahnya tentang ibu-ibu gitu kan. Makanya kita butuh ibadah wadah karena pertama memang temanya beda. Tema khotbah. Dan yang jelas kan kebutuhan per wadah itu beda-beda, ya. Kebutuhan para bapak itu jelas berbeda dengan kebutuhan lansia. Iya. Dan itu kebenaran firman Tuhan tersampaikan lebih spesifik dalam ibadah wadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibadah wadah itu jujur aja komunitasnya lebih kecil, lebih akrab. Jadi kalau ada 1-2 yang nggak datang langsung ditanyain, si A kemana kok nggak datang? Kita tahu kenapa? Karena memang kelompoknya lebih kecil di ibadah wadah. Tapi kalau di ibadah raya,
jumlah kelompok lebih besar, kita lebih sulit perhatiannya, ya kan? Paling perhatian paling banter, ya cuman ya shalom, menyapa. Setelah itu kalau habis ibadah ya mau belanja bareng boleh, makan bareng di warung boleh. Tetapi kalau di kelompok kecil kan bisa ada sharing. Iya. Nah itu bisa saling menguatkan, bisa saling membagi, gitu sih. Berarti lebih ke komunitas kecilnya itu ya Tante kalau ibadah wadah. Iya, Komunitas ibadah kecil, wadah lebih ke komunitas kecil. Benar. kepentingannya Betul, juga bisa lebih iya. tajam gitu ya Tante. Ya. Benar. Tapi bukan berarti juga kalau itu saya datang ibadah wadah aja. Iya itu. Nah, itu juga. Sama juga. Iya sama juga. Intinya dari ibadah itu jangan cari nyaman deh. Iya. Kalau kita mau ibadah dengan cari nyaman, kita nggak bakal bisa bertumbuh. Ya. Sebab ibadah itu kita ikut tatanan Allah, bukan disesuaikan ikut tatanan kita, bukan. Kita yang ikut tatanan Allah. Oke. Berarti nggak bisa juga kalau kita milih ibadah raya atau ibadah wadah, itu nggak bisa juga ya. Karena Benar, nggak bisa. dua-duanya perlu buat kita, Iya, benar. penting buat kita, dan juga walaupun tujuannya berbeda, tapi itu pasti akan membangun dan memberkati kita. Gitu Iya ya, Tante, benar, ya. benar. Saya jadi ingat nih tiba-tiba. Dulu pernah sih ada teman ngomong gini, kan kalau ibadah itu mesti bawa hati, mempersiapkan hati nih. Iya. Lah kalau sekarang, karena soalnya saya pernah tanya sama temannya, kenapa kamu nggak ibadah? Saya nggak bisa, saya nggak sejahtera. Kenapa nggak sejahtera? Waktu rupanya dia waktu mau berangkat ibadah berantem sama orang di rumah. Nah ini, jadi terus akhirnya dia memutuskan daripada saya ibadah dengan nggak tenang hatinya, lebih baik saya nggak ibadah, gitu kan? Terus saya tanya, ketika kamu nggak ibadah, itu kamu di rumah lebih sejahtera nggak? Ya enggak, dia bilang gitu kan. Kenapa nggak ngibadah? Lah kan saya ngibadah, hati saya sedang nggak siap. Dia bilang seperti itu. Ya saya bilangnya seperti ini, orang datang ibadah memang butuh mempersiapkan hati. Tetapi jangan salah, orang yang datang ibadah itu enggak semuanya juga hati siap. Kan gereja itu kembali lagi persekutuan itu dikatakan seperti bengkel yang saling membangun, saling menguatkan, saling berbagi kasih. Jadi walaupun ketika saya ngomong ke teman saya, ketika kamu jengkel, hatimu ngerasa nggak siap, tetap datang ibadah. Sebab pada waktu engkau menyembah Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepadamu. Gak mungkin lah kita ini sudah repot-repot datang, wah Tuhan sebenarnya saya ini gak nafsu untuk ibadah, saya gak mau ibadah tapi saya tetap memaksa untuk beribadah karena saya rindu ketemu Tuhan. Gak mungkin dong Tuhan itu gak ngelawat kita. Iya. Pasti Tuhan memberikan sesuatu, dan kalau Tuhan memberikan sesuatu itu pasti Dia memulihkan, menyembuhkan. Wis, pokoknya just kandas. Komitmen. Komitmen, benar. Oke, berarti kesimpulannya ibadah itu yang jelas bukan untuk zona nyaman kita. Ya, benar. Jadi kalau kita mau ibadah, kita harus siap buat diguncang dari zona nyaman. Dan juga kita nggak boleh cuma puas di ibadah raya atau ibadah wadah, tapi juga persekutuan pribadi kita tiap hari sama Tuhan juga kita harus bangun terus. Iya, gitu ya Tante ya. Benar. Men. Masih ya, Iya. ada yang mau disampaikan mungkin Tante? Datang ibadah persekutuan itu juga harus disengaja ya, maksudnya harus niat. Iya. Ya, butuh komitmen untuk konsisten datang ibadah dan gak telat juga. Selalu datang dengan hati, dengan cinta dan tubuh yang siap ya. Baik itu ibadah di gereja maupun ibadah online juga kita harus mempersiapkan tubuh kita. Ya. Gak bisa dengan bangun pagi belum gosok gigi udah ya apa, butuh juga mempersiapkan tubuh kita dan hati kita siap sebagai murid rendah hati, mau diajar sama Tuhan. Haleluya. Ya, makasih Tante buat Oke, waktunya. sama-sama. hari Yuk, ini. sama-sama. Tuhan memberkati teman-teman yang di rumah. Gitu aja teman-teman buat Oke. story kita kali ini. Ya, semoga ini memberkati teman-teman. Saya percaya sih Tuhan pasti memberkati teman-teman. Amin. God bless you. God bless you.